ketua kelasnya. Ya Bu. Oke, untuk Ilma nanti dicatat ya yang nggak masuk sama yang masuk, serta keterangannya nanti kasih lembarannya ke Ibu. Baik, di sini kita akan membahas mengenai materi masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Sebelum masuk ke materinya, kita lanjut, kita lihat di kegiatan di pagi hari. Banyak kan masyarakat yang berangkat pagi-pagi menuju ke tempat kerjanya untuk mencari nafkah. Iya. Untuk apa sih mereka pergi bekerja? Ada yang tahu nggak? Yang lain? Untuk melanjutkan hidup Bu. Rizwan? Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Bu. Rizwan tahu apa sih gunanya mereka bekerja? Untuk melanjutkan hidup. Ya. Saya Bu, mencari sebuah kebahagiaan. Baik, bentar ya. Sampai Bu. Bisa gue jawab Bu. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Mohon diperhatikan. Mereka tuh sibuk mencari nafkah, yaitu guna untuk memenuhi kehidupannya, guna untuk mendapat kehidupan yang layak. Nah, kita kan semuanya itu membutuhkan kehidupan yang layak kan? Iya. Ya. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan pantas itu banyak yang perlu kita lakukan dan persiapkan. Kita tidak hanya memerlukan makanan, pakaian, dan rumah, tetapi juga ada juga kan kebutuhan yang lainnya. Seperti kan anak sekolah membutuhkan pulpen, buku, di rumah tangga juga kan kita membutuhkan seperti kipas angin dan sebagainya. Baik. Seiring perkembangannya zaman, pasti kan kebutuhan itu semakin meningkat kan? Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa memenuhi kebutuhan yang kita perlukan itu secara bersamaan? Ada yang bisa jawab? Kita? Apakah kita bisa memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan itu secara bersamaan semuanya? Oke, Diana? Bisa sih Bu. Semuanya itu tentu nggak bisa ya, karena ya tadi banyak. Jadi semakin banyak kebutuhan yang kita butuhkan itu tidak kita bisa penuhi secara bersamaan. Nah, dari sini maka muncul yang namanya masalah pokok ekonomi, yang dimana masalah pokok ekonomi itu yaitu kebutuhan manusia semakin meningkat, sedangkan alat pemuas untuk memenuhi kebutuhannya itu terbatas. Siap Ibu. Sehingga di situ manusia tersebut harus pandai-pandai untuk yang mana sih kebutuhan yang harus didahulukan, yang paling penting gitu.
Jadi nanti kebutuhan-kebutuhan yang lainnya itu juga ikut bisa terpenuhi. Nah, masalah pokok ekonomi itu juga tidak hanya dihadapi kepada satu orang atau kelompok, bahkan perusahaan atau negara pun mengalami yang namanya masalah pokok ekonomi. Nah, di sini masalah pokok ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu masalah pokok menjadi dua, yaitu menurut klasik dan modern. Nah, masalah menurut teori klasik ini, masalah pokok ekonomi klasik ini berpedoman pada pemikiran Adam Smith, Richard Ricardo, dan John Swartz, yang dimana inti dari masalah pokok ekonomi klasik itu yaitu pencapaian atau kemakmuran, yang dimana maksudnya pencapaian atau kemakmuran itu ketika barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat itu terpenuhi, maka akan terjadi kemakmuran atau pencapaian. Jika semua itu tercapai, maka akan terjadi kemakmuran, kan? Nah, di sini masalah pokok ekonomi klasik ini terbagi menjadi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, yang dimana produksi itu yaitu produsen perlu mengetahui barang apa sih yang tenar atau yang dibutuhkan oleh masyarakatnya saat ini. Nah, setelah produsen mengetahui barang apa yang dibutuhkan masyarakatnya, maka produsen akan memproduksi barang tersebut. Nah, produksi itu dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya perusahaan. Sedangkan distribusi itu yaitu produsen memastikan apakah barang yang diproduksi tadi itu sampai dengan baik ke tangan konsumennya. Nah, di distribusi ini terbagi menjadi dua, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Maksudnya distribusi langsung itu produsen langsung memberikan barang yang diproduksinya itu kepada konsumennya. Sedangkan contohnya misalnya nih, peternak ayam kan dia menernak ayam petelur, kan? Nanti mereka hasil telurnya itu langsung didistribusikan ke pasar-pasar atau ke kios-kios. Itu namanya distribusi langsung. Sedangkan distribusi tidak langsungnya itu seperti franchise, kan? Franchise itu bukan produsennya langsung yang memasarkan barangnya. Mereka mempunyai reseller tersendiri, kan, di berbagai daerah itu. Sedangkan konsumen. Nah, setelah barang yang didistribusikan tadi itu, masalah yang dialami oleh produsennya itu, apakah barang yang diproduksi itu disukai oleh konsumennya? Apakah itu barangnya itu bagus atau gimana? Apakah barangnya itu mahal atau mungkin
dan from whom, untuk siapa barang yang diproduksi, siapa target pasar barang yang diproduksi oleh produsen itu. Nah, mengenai masalah what merupakan apa dan berapa barang yang akan diproduksi, besar kecilnya itu dipengaruhi oleh permintaan masyarakat, yang dimana jika permintaan masyarakat meningkat, maka jika permintaan masyarakat meningkat, maka harga akan cenderung naik dan produsen akan memperoleh keuntungan yang besar. Nah, dari keuntungan yang besar itu, maka produsen akan meningkatkan jumlah produk yang akan diproduksinya. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan akan barang itu sedikit, maka keuntungan yang didapatkan oleh produsen itu sedikit. Maka di situ produsen akan mengurangi jumlah barang yang akan diproduksi. Lanjut ke bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Ini merupakan masalah bagaimana sumber ekonomi barang tersebut. Ini merupakan masalah bagaimana sumber ekonomi untuk memproduksi barang tergantung pada gerak harga faktor produksi. Nah, di sini bila harga faktor produksi itu naik, maka produsen akan menghemat penggunaan produksi dan menggunakan faktor produksi yang lain. Jadi gerak faktor produksi menentukan kombinasi. Jadi gerak faktor produksi itu menentukan kombinasi yang digunakan produsen dalam memproduksinya. Di sini produsen itu dituntut harus bisa melakukan proses produksi secara efisien, mungkin sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan di situ dapat menghasilkan keuntungan bagi produsen. Yang ketiga, for whom, untuk siapa barang yang akan diproduksi itu. Nah, produsen itu perlu melakukan riset sebelum melakukan produksi untuk mengetahui target pasar produk yang akan diproduksinya. Jika produsen itu abal-abalan dengan kayak memproduksi tanpa melakukan riset itu dapat menimbulkan kerugian bagi produsen karena target pasar itu nggak jelas. Itu dapat mengakibatkan kerugian bagi produsen. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apa semuanya sudah mengerti mengenai materi yang tadi Ibu jelaskan? Tadi kan dari yang Ibu jelaskan tadi ada kalimat faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi yang tadi itu apa saja? Apakah ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi itu? Ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan di how ada faktor-faktor produksi. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa saja sih faktor-faktor produksi itu? Ya, siapa? Yang pertama itu faktor modal, yang kedua faktor tenaga kerja, yang ketiga faktor SDM juga termasuk dari tenaga kerja. Iya, benar. Tahru, di mana apa saja sih faktor-faktor produksi? Faktor produksi itu seperti apa? Modal, Bu. Terus? Bekerja, Terus? nama SDM. Oke, benar. Pintar sabar.
sosialis dan sistem ekonomi campuran. Di mana sistem ekonomi tradisional itu yaitu sistem ekonomi yang paling sederhana yang diterapkan pada masyarakat yang hidup secara tradisional. Dalam sistem ekonomi ini, masyarakat menjalankan perekonomiannya berdasarkan adat istiadat yang ada di tempat mereka sendiri. Adapun di sana ciri-cirinya yaitu teknik produksi dipelajari secara terus-temurun, modalnya sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat dengan tradisi, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Maksudnya itu mereka lebih ke bertani, mereka lebih menggantungkan hidupnya kepada pertanian yang mereka garap. Selanjutnya sistem ekonomi komando, di mana sistem ekonomi komando ini merupakan sistem ekonomi yang menitik beratkan kepada pemerintah tanpa campur tangan masyarakat di dalamnya. Dan seluruh kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh pemerintah. Baik di situ ada ciri-cirinya, yaitu alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang kedua, rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Dan yang ketiga, kebijakan perekonomiannya diatur oleh pemerintah. Di sini itu peran masyarakat itu tidak dibutuhkan. Semuanya dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya kita ke sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal ini yaitu sistem merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando, yang dimana pasar dikuasai oleh masyarakat. Semuanya dapat tanpa campur tangan dari pemerintah. Dan pemerintah hanya berperan sebagai pengawas saja di dalam sistem ekonomi pasar atau liberal ini. Masyarakat berhak melakukan segala jenis kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi pasar ini yaitu semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Jadi sumber produksi ini dikuasai penuh oleh masyarakat tanpa campur tangan dari pemerintah. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Maksudnya itu pemerintah hanya mengawasi, tidak ikut campur dalam kegiatan perekonomian di sistem ekonomi pasar ini. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Yang ketiga, timbul persaingan dalam masyarakat. Di sistem ini kan di pasar itu banyak yang penjual-penjual itu yang jadi
mengambil kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, sehingga tercapai negara kesejahteraan atau welfare state, yaitu negara yang berusaha untuk menciptakan demokrasi ekonomi sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan menghapuskan kemiskinan. Berikut sebelum lanjut ke tindakan pemerintah dalam sistem ekonomi liberal ini, apakah ada yang tahu negara mana yang menganut sistem ekonomi campuran ini? India, Bu. Terus Zimbabwe. Iya, sama Pakistan. Gambia. apakah Indonesia termasuk negara yang menganut sistem ekonomi? Filipina. Oke, semua jawabannya itu benar semua. Tindakan pemerintah dalam sistem ekonomi campuran ini yaitu mengeluarkan barang dan jasa yang dilakukan pengeluaran barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah digunakan untuk operasional, dan dalam hal ini tentu dilakukan untuk mendistribusikan pendapatan. Yang kedua, dalam penarikan pajak, pemerintah menerapkan pajak progresif, sehingga semakin besar kekayaan seseorang maka semakin besar pula pajak yang dikenakan pada orang tersebut. Yang ketiga, pemerintah memberikan subsidi pada pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan dapat terselesaikan. Di sini apakah kalian sudah mengerti mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi? Kepada Suhaili mengerti? Oke, kalau mengerti, coba jelaskan ulang apa
dia produksi. Apa itu produksi? Iya. Produksi adalah proses produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan menenun. Kegiatan produksi ya. Selanjutnya Malik, apa itu? Jawab tadi. Ya kan ditanya lagi. Siapa tahu dan tadi Malik nggak dengar. Apa itu distribusi? Distribusi adalah satu proses penyaluran barang kepada masyarakat atau konsumen. Kan tadi udah Ibu jelaskan distribusi itu ada dua. Apa saja itu Hilman? Distribusi itu distribusi secara langsung, di mana satu produsen itu mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Kemudian distribusi secara langsung, di mana dia menggunakan proses itu kan ada agent itu yang menyalurkan atau mendistribusikan barang ke konsumen. Syarul, apa yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi. Ya, Konsumsi itu seperti snack. yang serius makanya. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan secara langsung.
Mungkin Agus bisa mengulang kembali apa sih itu sistem ekonomi tradisional. Baik Bu, jadi gini, menurut saya sistem tradisional itu adalah yang mencakup proses jual beli atau proses ekonomi dalam jangka dan tempo dulu. Contohnya kayak misalnya nih si Doni yang nih mau jagung nih, saya punya jagung dan Doni punya singkong, nah dia tukar balik sama saya. Seperti itu Bu kalau ekonomi tradisional. Mungkin ada contoh yang lain dari Malik. Pak Malik itu emang secara umum Ya udah kan barter tadi, ya ada lagi yang lain. Itu udah Bu. Itu aja mungkin yang kita tahu. Ada yang Malik. Kok beda? Sudah merhatiin. Mungkin Hilman bisa menyebutkan apa sih contoh sistem ekonomi tradisional itu? Kan tadi udah disebutkan sama aku satu, barter. Mungkin ada yang lain yang menurut Hilman. Pertukaran secara mana ya? Ada istiadat itu kan dibutuhkan memakan itu yang pertama. Dan yang lainnya seperti barangnya itu sifat harus terpakai. Tadi juga kan ada Ibu sudah menjelaskan mengenai sistem ekonomi komando atau sosialis. Mungkin Saudari Alida bisa menjelaskan apa sih sistem ekonomi sosialis itu? Apa yang lebih pemerintah lebih dominan dalam menjalankan sistem ekonominya? Iya benar. Elma, apa saja sih ciri-ciri sistem ekonomi sosialis tadi itu? Yang pertama itu hak milik, hak milik perorangan tidak diakui. Yang kedua yaitu rakyat tidak memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan. Oke, benar. Yang ketiga yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Itu aja Bu yang saya tahu. Oke, terima kasih Elma. Selanjutnya sistem ekonomi pasar atau liberal. Mungkin Evita bisa menjelaskan sistem ekonomi pasar atau liberal itu apa? Menjelaskan ulang. Sebuah sistem yang menetapkan harga barang dan jasa serta keputusan ekonomi dibuat berdasarkan kejadian dalam proses Nah, ini apa itu ciri-cirinya dari sistem ekonomi pasar atau liberal? Yang pertama, semua sumber produksi dikuasai oleh masyarakat. Yang kedua, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, terjadi persaingan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, timbul dua golongan dalam masyarakat, yaitu golongan pemberi kerja dan golongan pekerja. Oke, teman-teman. Baik, dari semua materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu minta satu untuk menyimpulkan materi yang tadi. Mungkin Islami Nurdiana bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulan dari materi pada pagi hari ini kan menjelaskan tentang masalah pokok dalam bidang sistem ekonomi. Yang pertama masalah sistem ekonomi tradisional dan modern. Terus yang kedua di mana kalau di tradisional itu ada aliran klasik, dan di mana pada aliran klasik masalah ekonomi itu terletak pada produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan kalau untuk
adalah